Saudara terkasih yang Tuhan Yesus, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, ini adalah hari Ibu. Saya ucapkan selamat hari Ibu kepada para ibu-ibu yang Tuhan sudah berkati sampai hari ini. Oleh sebab itu, tema hari ini juga kita akan bicara tentang ibu, saudaraku. Saudaraku, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Kita mohon Tuhan memimpin. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan sudah menyertai, memimpin dan membimbing kami. Dan hari ini kami boleh kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami. Roh Kudus hadir menerangi hati kami. Sehingga hati kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu boleh senantiasa menguatkan, meneguhkan kami. Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini. Mohon Tuhan yang memimpin. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih Tuhan Yesus, saya harap saudara sudah baca di Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai 13. Saudaraku, di dalam bagian ini Alkitab sungguh jujur mengungkapkan bagaimana pribadi Ribka yang kurang. Di dalam bagian ini saya catat ada 3 kekurangan yang dimiliki oleh Ribka. Pertama, Ribka adalah seorang ibu yang kurang adil karena dia adalah ibu yang pilih kasih, di mana Alkitab mengatakan dengan jelas dia lebih sayang kepada Yakub daripada Esau, karena Yakub itu lebih senang di rumah bersamanya sehingga dia merasa nyaman dan senang. Sedangkan Esau, anaknya juga suka keluar berburu. Esau disayangin oleh Ishak bapaknya. Jadi saudaraku, ternyata bapak ibu ini pilih kasih, saudaraku, suka kepada anak yang cocok dengan dia. Padahal Esau juga anaknya dan Yakub juga adalah anak Ishak juga. Tapi dalam bagian ini kita fokusnya ada pada Ribka yang lebih senang kepada Yakub yang suka di rumah. Maka dalam Kejadian pasal 25 ayat 28 dikatakan, Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih pada Yakub. Saya tanya kepada saudara, bagus tidak seorang ibu yang pilih kasih seperti Ribka yang hanya sayang kepada Yakub? Saya kira kita juga banyak seperti itu ya. Kita kadang-kadang secara tidak sadar akan lebih sayang, lebih bangga kepada anak yang baik pada kita, rajin, mau dengar kita, kepada anak yang bandel, yang tidak mau dengar kita, yang prestasinya kurang dalam sekolah, kita cenderung tidak suka. Bahkan kita kadang-kadang membandingkan mereka. Ya saudaraku, itulah kekurangan yang pertama dari Ribka. Dia seorang ibu yang kurang adil. Dan juga seorang ibu yang pilih kasih. Kedua, Ribka adalah seorang ibu yang tidak bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Mengapa? Kita lihat. Alkitab jelas sekali mengatakan. Ribka mengajar anaknya, Yakub, untuk menipu bapaknya, Ishak, dan kakaknya Esau. Kenapa saudaraku? Agar Yakub itu mendapatkan berkat. Karena dia mendengar Ishak mau memberkati akan Esau. Maka dia cepat-cepat menyuruh akan Yakub merebut berkat itu dengan cara menipu. Saudaraku, memang kita tidak secara langsung menyuruh anak kita menipu. Tapi kita sering mendukung mereka loh saat mereka menipu ya. Banyak ibu-ibu menuntut anaknya mendapatkan nilai besar dan mendapatkan rezeki yang besar dengan cara menyontek. Padahal dia tahu anaknya menyontek. Tetapi dia biarin aja. Jadi kita sudah membuat dia berada dalam kondisi untuk main curang agar berhasil. Kita juga membiarkan dia menyontek. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus, yang ketiga, kekurangan daripada Ribka, yaitu rupanya Ribka adalah seorang istri yang dominan. Bisa mau memberkati Esau, tetapi dia tidak setuju, saudara. Kalau dia tidak dominan, dia akan taat dan ikut apa yang diinginkan oleh Ishak kan. Tapi karena dia dominan, dia tidak mau taat kepada keputusan Ishak. Dia memakai cara menipu agar berkat itu dijatuhkan pada anak kesayangannya Yakub, bukan pada Esau. Nah, kita juga melihat rencana untuk menipu Ishak itu diatur dengan hebat dan baik oleh Ribka. Sedemikian rupa ya saudaraku, sampai pakaiannya semuanya, waduh hebat lah. Nah, itu memang ciri-ciri orang yang dominan. Nah, saudaraku, saat ini juga harus diakui banyak ibu-ibu wanita yang lebih dominan daripada suaminya. Itu mungkin beberapa faktor penyebabnya bisa kita dapat, misalnya karena mungkin pendidikan
istri lebih tinggi daripada suaminya, atau juga penghasilan lebih tinggi daripada suaminya, atau mungkin umurnya lebih tua daripada suaminya. Jadi kondisi-kondisi ini membuat banyak sekali wanita zaman sekarang itu akhirnya lebih dominan daripada suaminya. Padahal Alkitab berkata bahwa istri harus tunduk dan hormat pada suaminya, karena suami adalah kepala rumah tangga. Laki-laki adalah kepala rumah tangga. Jadi saudaraku, Ribka adalah istri yang dominan. So, lalu kemudian kita lihat apa akibat Ribka yang mempunyai kekurangan ini. Tidak bisa memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya, malah mengajarkan menipu, demikian juga dominan dan juga pilih kasih. Ada akibatnya apa, saudaraku? Pasti ada akibatnya. Akibatnya adalah, pertama, Ribka akhirnya menciptakan permusuhan antara saudara. Akibat perbuatan Ribka, Alkitab jelas mengatakan, Esau sakit hati, mau membunuh Yakub karena merasa ditipu dan warisannya atau berkatnya dirampas oleh adiknya dengan cara menipu. Ini juga realita yang terjadi dalam kehidupan kita juga. Banyak sekali ibu-ibu karena keberpihakannya para anak sering sekali terjadi saling musuh dan saling benci. Ada ibu yang membandingkan anak satu dengan anak yang lain, sehingga anak yang merasa kurang, merasa direndahkan karena dibanding-bandingin, sehingga menyebabkan anak itu nggak suka juga sama saudara yang lain yang lebih dibandingkan dan dibanggakan oleh ibu itu. Ada juga ibu yang lebih mengasihi anaknya yang kaya karena sering kasih dia uang ya, sedangkan anak yang kurang ekonominya kurang disayangi karena kurang dikasih uang. Sehingga anak yang ekonominya lemah merasa tidak disayangin. Atau ada yang ibu yang tidak sadar mengadu domba anak yang satu dengan anak yang lain. Kepada anak yang pertama, dia jelikin anak kedua. Anak kedua, si adikmu itu loh, begini. Kepada anak yang kedua, dia jelikin anak pertama. Itu loh, kokomu atau cecemu itu seperti ini. Atau dia jelikin anak ketiga kepada anak pertama. Sehingga anak-anaknya saling membenci satu sama lain. Soalnya ini satu realita yang terjadi. Ketika kita mempunyai sifat dominan, pilih kasih, dan juga tidak bisa menjadi teladan. Jadi akhirnya, karena Ribka seperti itu, ibu seperti itu membuat kakak dan adik itu, Esau dan Yakub, bermusuhan. Yang kedua, saudaraku, Ribka karena perbuatannya ini membuat Yakub anak kesayangannya juga hidup menderita. Saudaraku, maksud Ribka, ibunya itu baik. Dia mau menolong agar Yakub diberkati, hidupnya masa depannya lebih lancar. Tapi saudaraku, secara tidak sadar, dia akhirnya mencelakakan Yakub, sehingga Yakub menderita. Kenapa saudaraku? Karena kita lihat, kita mengatakan Yakub harus pergi meninggalkan saudaranya dan orang tuanya kan. Dia harus sendiri melewati bahaya hutan dan gurun yang penuh dengan binatang buas yang setiap kali akan membunuhnya. Lalu hidup di bawah kuasa, perintah pamannya yang juga dikatakan menipu dia berkali-kali dan membuat dia juga menderita dan tidak nyaman. Sehingga dia mau pergi kalau kita lihat kisah Yakub. Maka saudaraku, jangan berpikir apa yang kita anggap baik untuk anak, pasti baik untuk anak. Banyak ibu-ibu oleh karena ambisinya, dominasi dalam keluarga, sehingga mengambil keputusan untuk anak yang akhirnya bukan membuat anaknya bahagia, tapi justru membuat dia menderita. Ada ibu yang saat memilih pasang hidup, jurusan waktu kuliah dan pekerjaan untuk anaknya. Kalau dia bilang tidak boleh, tidak boleh. Kalau dia bilang boleh, baru boleh suatu. Ya suatu, saya sering melihat seperti itu. Ya, beberapa saudara saya juga kan ya, atau juga orang lain yang diceritakan ketika bawa pacarnya pulang, mamanya nggak setuju, ya. Mama bilang boleh, baru boleh. Ada saudara saya ingat setiap kali dia bawa pacarnya pulang, lalu harus dilihat ibunya. Lalu kalau mamanya bilang tidak boleh sama wanita itu, maka dia harus putus. Akhirnya anaknya berkata kepada mamanya, ya udahlah mama pilihin aja lah untuk saya. Kalau mama cocok, menurut mama cocok, ya sudah saya akan menikah dengan dia. Soalnya akhirnya betul, mamanya cariin dia istri, ya cariin anaknya istri. Lalu karena sudah dicariin anaknya istri, ya, dan istri dapat seorang wanita yang dikenalkan juga, lalu mereka menikah. Nah, mama itu berharap
Istrinya ini, menantunya itu akan menghormati dan mengasihinya dan bisa cocok dengan dia. Tapi saudaraku, apa yang terjadi? Dalam menikah, ternyata yang dia dapatkan adalah istri yang dominan. Sehingga saya lihat kerjanya cuma marah-marahin suaminya. Karena memang suaminya orangnya diam dan sebagainya. Dan yang paling lagi menyedihkan adalah, karena ini pun wanita atau menantu pilihan daripada ibunya ini, harusnya kan mereka bisa akur dan sebagainya. Ternyata tidak, saudaraku. Karena akhirnya mamanya stroke, saudaraku. Gara-gara menantunya yang akhirnya tingkahnya dan sebagainya membuat dia stroke dan sakit. Dia saudaraku, sehingga saya lihat, wah, tidak selalu kan ya, pilihan ibu adalah yang terbaik. Karena yang menjalani adalah anak. Saudaraku, akibat yang ketiga, akibat perbuatan daripada Ribka yang dominan, yang tidak menjadi teladan, dan juga pilih kasih, Ribka juga dihukum Tuhan. Di mana dia tidak bisa bertemu dengan Yakub, anak kesayangannya, sampai mati. Karena saat Yakub kembali, Ribka sudah mati. Jadi saudaraku, hati-hati. Banyak perbuatan kita yang akhirnya akan Tuhan hukum. Karena Tuhan tidak akan membiarkan anaknya melanggar firman Tuhan. Seperti Ribka yang akhirnya dihukum karena dia mengajarkan menipu kepada Yakub. Dan dia tidak bertemu dengan anak kesayangannya sampai mati. Jadi saudaraku, menurut apa yang dijelaskan, yang kita sudah pelajari dari bagian tentang Ribka ini, saya boleh menilai Ribka adalah seorang ibu yang gagal. Dia bukan ibu yang baik. Dia tidak bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Jadi tidak heran Yakub juga akhirnya menjadi penipu kan ya. Karena nama mamanya ternyata adalah penipu. Selain itu, saudaraku, Ribka juga adalah seorang istri yang gagal karena menipu suami yang sangat mengasihi dan percaya kepadanya. Saya juga percaya Yakub juga kesal sekali pada ibunya. Di dalam pelarian, dia pasti terus berkata, gara-gara ibunya, dia menjadi begini. Mungkin dia berpikir, mengapa saya selama ini selalu taat pada ibu? Coba saya bisa menjadi seorang yang bisa berkata tidak dan berani menolak saat ibu menyuruh sesuatu yang tidak benar. Saya pasti akan tidak menuruti ibu saat dia menyuruh saya menipu ayah dan kakak. Ternyata menjadi seorang yang taat dan penurut pada ibu, dia merasa tidak selalu baik. Kalau yang disuruh benar, tidak apa-apa. Tapi kalau yang disuruh salah, kayak sekarang, suruh saya menipu, papa saya dan kakak saya yang harus menanggung, menderita, lari, nggak tahu harus kemana. Karena kita lihat, Yakub juga sebenarnya tidak mau kan saat disuruh oleh mamanya, tapi dia tidak berdaya menolak. Karena selama ini dia sudah dianggap anak yang baik dan penurut dan dipaksa oleh ibunya. Saya percaya juga, Esau juga berpikir, aduh kenapa sih saya punya adik seperti itu? Saya kok punya mama seperti itu yang menipu saya? Padahal saya kan adalah anaknya juga kan. Mengapa dia melakukan hal seperti itu? Saudaraku, akhirnya semuanya punya tingkat penyesalan. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus, itulah kehidupan manusia. Banyak sekali ibu-ibu yang gagal mendidik anak. Banyak anak-anak yang merasa, kenapa memiliki ibu seperti ini? Salah satu realita yang sering saya dengar dan terjadi. Tetapi saudaraku yang terkasih Tuhan Yesus, di tengah-tengah kegagalan daripada Ribka, ada good news yang Alkitab katakan. Kenapa saudaraku? Karena ketika saya mempelajari bagian ini, Alkitab menjelaskan sesuatu yang menarik dan mengagumkan. Karena apa? Sekalipun Ribka gagal menjadi ibu yang baik, membuat keluarganya menjadi berantakan, sekalipun Ribka gagal menjadi ibu yang baik, malahan membuat keluarganya berantakan, akan tetapi anehnya, saudaraku, kita perhatikan, Yakub tetap hidup dan menjadi seorang yang hidup sesuai tujuan Allah, yaitu menjadi bapa daripada bangsa Israel. Kita lihat Yakub pada akhirnya disebut Israel dan menjadi bapa beriman bagi orang Israel. Aneh bukan? Bukankah Yakub menjadi orang yang akhirnya sesuai tujuan Allah? Kok bisa? Apakah karena kekurangan Ribka? Bukankah kita sudah diajarkan saat ini agar mendidik anak menjadi sesuai yang Tuhan inginkan kan? Maka seorang ibu harusnya mendidik anaknya sesuai dengan firman Tuhan. Anaknya harusnya diajar untuk hidup jujur dan jangan menipu.
Ibu juga harus menjadi teladan yang baik dan contoh yang baik dalam hal takut akan Tuhan. Maka anak kita akan hidup sesuai dengan firman Tuhan dan tujuan Allah. Tapi anehnya, mengapa Yakub yang memiliki ibu yang penipu, dominan, dan pilih kasih bisa menghasilkan anak yang akhirnya hidup sesuai dengan tujuan Allah? Apakah Yakub menjadi orang yang hidup sesuai tujuan Allah karena kehidupan Ribka yang tidak bisa menjadi teladan dan pilih kasih? Kalau seperti itu, berarti sebaiknya ibu-ibu hiduplah seperti Ribka dong, yang mengajar anaknya menipu dan pilih kasih. Ibu-ibu juga boleh dong pilih kasih. Apakah seperti itu? Tentu tidak, saudaraku. Alkitab jelas berkata bahwa Tuhan hanya memberkati orang yang taat dan hidup menurut firman-Nya. Lalu pertanyaannya, mengapa Yakub berhasil menjadi anak yang hidup sesuai tujuan Allah sekalipun diasuh oleh ibunya Ribka yang tidak baik? Berarti kita mendapat pelajaran suatu. Keberhasilan seorang anak bukan ditentukan oleh kehebatan ibu, tapi oleh pimpinan dan campur tangan Allah serta anugerah Allah di dalam hidup anak itu. Suatu, Yakub menjadi bapak Israel. Di bawah asuhan siapa, suatu? Apakah di bawah asuhan Ribka atau setelah dia tidak diasuh oleh Ribka? Tentu setelah dia tidak diasuh oleh Ribka lagi. Jadi, Yakub menjadi bapak Israel dan hidup sesuai tujuan Allah bukan di bawah asuh Ribka lagi. Lalu di bawah pimpinan siapa? Yaitu di bawah pimpinan Tuhan. Kita lihat setelah Yakub pergi daripada orang tuanya dan saudaranya, dia merasa sendiri dan hidup tidak tahu mau kemana. Tapi kita lihat Tuhan langsung datang kepada Yakub, mengambil alih, memimpin Yakub. Maka kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 28 ayat 13 sampai 15 berkata, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Kejadian 28 ayat 13 sampai 15. Saudara terkasih yang Tuhan Yesus, jika masa depan anak ditentukan oleh ibu-ibu tanpa campur tangan Tuhan, pasti banyak anak-anak yang masa depannya hancur. Karena tidak ada ibu yang sempurna, bukan? Kebanyakan ibu ya seperti Ribka. Tapi Allah tetap akan campur tangan di dalam pendidikan dan pengasuhan anak kita. Karena anak adalah milik Tuhan. Maka saudaraku, kita lihat di tengah-tengah kesedihannya, Tuhan datang kepadanya. Tuhan tidak marah pada Yakub. Tuhan tidak menghakimi Yakub. Mengapa kamu begitu bodoh, Yakub? Mengapa kamu begitu lemah? Tuhan juga tidak menyinggung kesalahan ibunya. Saudaraku, seolah-olah Tuhan ingin berkata kepada Yakub, Yakub, apa yang terjadi padamu? Sekalipun kamu punya mama seperti itu, hidupmu bukan ditentukan oleh dia, tetapi ada di tanganku. Sekarang aku akan ambil alih dan menanggung semua kesalahan asuh daripada ibumu. Aku rela menanggung kesalahan ibumu dan akan membawa kamu kepada tujuan yang kuinginkan di dalam hidupmu, untuk menjadikan kamu menjadi alat bagiku dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Sekalipun aku akan dituduh sebagai Allah yang seolah-olah menyetujui perbuatan ibu, aku tidak peduli. Aku tetap akan memberkati engkau karena aku punya tujuan untukmu. Suatu yang terkasih yang Tuhan Yesus, saya percaya saat itu Yakub menangis dan terharu mendengar suara Tuhan. Nah, saudaraku, ini pelajaran bagi kita. Beberapa hal yang bisa kita pelajari. Saudaraku, jangan kita merasa penting bahwa kalau tidak ada saya sebagai ibu, anak akan susah. Ingat, ada Tuhan yang adalah pemilik sesungguhnya.
Karena ada ibu yang bilang, wah kalau tidak ada saya, anak saya tidak bisa apa-apa. Dia tidak tahu jadi apa. Justru karena Ribka, Yakub jadi penipu. Setelah Yakub berpisah dari Ribka, Tuhan yang memimpin Yakub. Hidupnya justru sesuai dengan pimpinan Tuhan dan masuk dalam rencana Tuhan. Akan tetapi, bukan berarti kalau begitu ibu-ibu boleh dong. Sekarang kalau begitu, ya kan ada Tuhan. Saya nggak usah peduli pada anak kita. Itu juga tindakan yang salah. Suatu, Tuhan sudah memberikan anak kepada saudara-saudara ibu, saudara harus tetap menjaga, melindungi dan mengasuh dan memeliharanya sesuai firman Tuhan. Suatu, ada dua macam ibu yang saya lihat. Yang satu itu memang tidak suka pada anak-anak, sehingga tidak mau menjadi ibu rumah tangga. Jadi sebenarnya dia nggak usah bekerja lagi. Penghasilan suami cukup besar. Tapi karena dia nggak suka menjadi ibu rumah tangga, nggak suka di rumah, akhirnya dia pergi meninggalkan anaknya. Jadi dia pergi dan tidak peduli pada anaknya. Nah, ini yang salah, saudaraku. Ingat, tugas seorang ibu tentu harus terus mengasuh dan mendampingi anak agar dia tidak bertumbuh di tangan orang lain, tapi di tangan kita. Akan tetapi, saudaraku, saya juga memahami ada ibu-ibu yang terpaksa menjadi ibu tunggal karena tidak ada suami, atau terpaksa ibu-ibu harus bekerja karena suami tidak ada kerjaan atau suami penghasilan tidak cukup. Jadi dia harus membantu keuangan suaminya dan terpaksa meninggalkan anak-anaknya untuk bekerja. Ini yang saya maksud. Jangan takut, saudaraku. Kalau Anda berada dalam satu kondisi yang tidak bisa mendampingi anak, karena ada Tuhan menyertai. Tetapi kalau Anda punya kondisi yang harusnya mendampingi anak, tapi Anda tidak mau mendampingi anak untuk supaya bisa happy-happy sama teman dan sebagainya, Anda tentu sudah mengabaikan tanggung jawab kepada anak. Jadi kita jangan merasa menjadi ibu yang diperlukan, dibutuhkan. Yang kedua, saudaraku, jangan sombong saat anak berhasil. Saudaraku, itu pasti bukan karena Anda sebagai ibu yang berhasil mendidik mereka, tapi tetap ingat, karena Tuhan. Coba tanya, siapakah kita sebagai ibu? Apakah kita sangat hebat sehingga bisa menghasilkan anak yang baik? Kalau mau jujur, saudaraku, banyak ibu-ibu ya seperti Ribka yang dominan, sehingga sering mengambil keputusan untuk anak-anaknya, bahkan tidak memberikan teladan yang baik. Lalu kalau kita tidak seperti Ribka, saya tanya, apakah menjamin kita bisa berhasil mendidik anak? Oh, saya nggak kayak Ribka. Mungkin saudara mengatakan demikian. Saya tanya, apakah kita berhasil mendidik anak juga? Memang kita tidak dominan, suatu. Tetapi kita menjadi permisif. Membiarkan anak mengambil keputusan sendiri. Bahkan ketika tahu dia salah mengambil keputusan, kita biarin. Dia berbohong, dia menipu waktu ujian, mengambil uang teman, memukul teman. Kita biarkan. Nah, itu juga salah, suatu. Sifat permisif. Saudara, setelah saya menjadi orang tua, saya menemukan tidak ada metode yang tepat di dalam membesarkan anak. Sekarang banyak sekali ya seminar dan buku tentang pedoman untuk menjadi ibu yang baik agar bisa mendidik anak dengan berhasil. Tapi realitanya sekarang, anak justru banyak yang kurang ajar pada orang tua. Antisosial, tidak memiliki sopan santun. Lihat saja anak sekarang, tidak bisa panggil orang. Kalau kumpul, main HP, sendiri dan sibuk sendiri. Karena menurut pendidikan barat yang kita ikuti, ibu diajar agar menjadikan anak sebagai teman. Jangan sakiti mereka. Realitanya, anak jadi melonjak dan tidak takut pada orang tua. Malahan, orang tua yang takut sama anak. Karena jadi dia teman. Bayangin saja, suatu, apakah bisa anak yang umurnya 3 tahun, belum tahu tangan kanan dan kiri, kita jadi dia teman? Pasti pada akhirnya, keinginannya yang harus kita turuti, bukan? Lalu saya ingat dulu, orang tua kita pada zaman dulu ya, yang tidak tahu teori mendidik anak. Main pukul, kalau marah, main sikat aja, main pukul pakai tongkat ya. Saya ingat kalau saya salah, mama saya bawa sapu, suatu, kejar saya dari lantai 1 sampai lantai 2. Lalu saya kabur di bawah kolong ranjang, habis itu saya tidak bisa pergi lagi. Lalu dipukul-pukul sama dia. Soalnya saya tidak sakit hati pada dia sampai hari ini. Malah sekarang cerita dengan bangga dan jadi humor kan. Atau tetangga saya, papanya kalau marah bawa kayu, kejar anaknya sampai di jalan, suatu. Anak-anak dulu malah banyak yang berhasil dan baik dan tahu sopan santun daripada anak sekarang. Sehingga mungkin tidak, suatu. Jangan-jangan justru anak-anak dulu bisa banyak yang berhasil dan tahu sopan santun, punya etika,
secara tidak sengaja, ibu-ibu yang dulu tidak punya pengetahuan, tidak sengaja mendidik anak sesuai firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan menghajar orang yang dia kasihi dan anggap sebagai anak. Maka kita juga harus menghajar anak kita. Kalau kita mengasihi dan anggap dia sebagai anak. Tapi realitanya sekarang, kita tidak berani menghajar anak kita saat mereka salah. Akhirnya, mereka yang hajar kita, saudaraku. Karena Amsal berkata juga di dalam Amsal 29:15, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jadi saat kecil yang tidak pernah dihajar pakai tongkat, saat besar dia akan mempermalukan Anda sebagai ibu. Amsal juga berkata, siapa yang tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Tetapi siapa yang mengasihinya, menghajar dia pada waktunya. Amsal 13:24. Jadi suatu mungkinkah anak sekarang tidak baik karena kurang dihajar pakai tongkat? Karena di dalam pendidikan anak dan barat sekarang nggak boleh pukul anak, nggak boleh hajar anak. Padahal Alkitab mengatakan harus hajar anak. Tapi tentu bukan asal hajar sebagai pelampiasan emosi karena kita stres kerjaan. Tapi sesuai waktunya, yaitu waktu dia salah. Saudaraku, yang ketiga pelajarannya, jangan takut menjadi ibu. Saudaraku, mengapa saya katakan demikian? Karena banyak ibu-ibu, karena banyak wanita yang takut menjadi ibu. Jika Anda takut menjadi ibu sehingga ada yang sampai tidak mau menikah, atau menikah pun merasa lebih baik tidak punya anak, karena merasa banyak kekurangan, sehingga takut menjadi istri dan ibu. Saudaraku, kecuali memang Tuhan tidak beri Anda anak. Ya, karena memang ada yang mau tapi tidak tentu mendapat anak kan. Dan ada yang bisa punya anak, tapi dia tidak mau punya anak. Karena dia merasa takut menjadi ibu. Nah, saudaraku yang terkasih Tuhan Yesus, saya berkata kepada saudara hari ini yang takut menjadi ibu, lihatlah Ribka. Dia bukan ibu yang baik. Anaknya Yakub tetap bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena ada Tuhan yang akan menyertai menolong saudara saat menjadi ibu. Jadi jangan takut menjadi ibu. Karena kita semua tidak ada yang pernah memiliki pengalaman menjadi ibu. Tetapi langsung menjadi ibu. Yang keempat saudaraku yang bisa kita pelajari. Jangan merasa semua kita sebagai ibu pasti benar dan pasti baik. Kita lihat keputusan yang menurut Ribka baik ternyata mencelakai anak kesayangannya Yakub. Jadi sebagai ibu jangan sampai memaksa apa yang kita inginkan kepada anak. Tentu pada saat dia besar ya, bukan pada saat dia kecil. Karena waktu kecil banyak keputusan yang harus diambil. Kita nggak bisa membiarkan dia mengambil keputusan ketika dia belum 12 tahun ya. Tapi ketika dia sudah besar, 12 tahun ke atas, kita jangan ambil keputusan untuk dia. Tapi kita juga tetap mengarahkan dia. Karena sekalipun keputusan yang menurut kita baik, bisa saja mencelakai anak dan membuat dia menderita. Maka lebih baik minta hikmat Tuhan saat mau mengambil keputusan untuk anak. Nah, saudaraku yang terkasih, kita lanjutkan. Kalau gitu bagaimana menjadi ibu yang berkenan kepada Tuhan? Yaitu saudaraku, menjadi ibu yang bisa memiliki iman yang konsisten agar bisa mewariskan iman yang benar kepada anaknya. Bagaimana agar memiliki iman yang konsisten, saudaraku? Kita harus belajar bisa mengontrol kasih kita kepada anak kita. Mengapa saudaraku? Karena seorang ibu jika tidak bisa mengontrol kasihnya kepada anak, kasihnya akan menjadi kehilangan kontrol. Akhirnya akan membuat ibu melanggar firman Tuhan demi anak. Ada pepatah berkata, kasih ibu itu sepanjang masa, saudaraku. Benar, saudaraku. Tetapi tidak 100% benar. Karena ibu juga bisa pilih kasih seperti Ribka yang hanya mengasihi Yakub, tidak mengasihi Esau. Padahal Esau adalah anaknya juga. Jadi kasih ibu sepanjang masa ternyata hanya pada anak yang dia kasih, yang dia sukai. Terhadap anak yang dia kasihi, dia akan melakukan apa saja demi anak, sekalipun melanggar firman Tuhan. Saudara tahu tidak? Sebenarnya kalau saudara pelajari, Ribka itu sebelum memiliki anak adalah seorang yang sangat beriman dan hidupnya hanya mau bergantung dan mengandalkan Tuhan. Kita lihat ya. Kejadian pasal 25 ayat 21 diceritakan. Apa saudaraku? Ternyata Ribka itu juga mandul. Jadi karena dia mandul, dia berdoa agar Tuhan berikan kepada dia anak. Maka dikatakan di dalam Kejadian 25 ayat 21 ya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya.
Sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Nah, saudaraku, saya tanya kepada saudaraku, saudara tahu tidak berapa lama Tuhan mengabulkan doa Ribka dan Ishak agar dapat anak? 20 tahun, saudaraku. Jadi bukan waktu yang singkat, sekali doa langsung dijawab. Nah, saudaraku, dari mana kita tahu 20 tahun? Nah, kita lihat ya, di dalam Kejadian pasal 25 ayat 20 dikatakan apa? Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak betuel orang Aram dari Padan Aram. Saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Jadi kita lihat ya, pada saat itu Ishak umurnya 40 tahun. Lalu ayat 26 berkata, saat Ishak punya anak, dia berumur 60 tahun. Kita lihat di dalam Kejadian 25 ayat 26. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Jadi saudaraku, Ribka menanti jawaban doa Tuhan selama 20 tahun. Makanya ya, jika di antara saudara yang baru berdoa sebulan, sudah kecewa sama Tuhan, lihat saja ada Sarah dan Ribka yang sama-sama menunggu 20 tahun baru Tuhan jawab doanya. Jadi jika doakan sampai hari ini belum dijawab, berarti harus menunggu waktu Tuhan. Dan waktunya itu tidak lebih cepat, tidak lebih lambat, karena akan selalu tepat waktu dan yang terbaik. Jadi saudaraku yang ingin saya tekankan. Jadi 20 tahun Ribka menunggu anak. Sama dengan Sarah, istri Abraham, mertuanya kan. Tapi apa yang menarik saudaraku? Mengapa saya katakan sebenarnya Ribka sebelum memiliki anak, hidupnya itu selalu mengandalkan Tuhan. Nah, ini ya, saya kasih tahu saudaraku. Selama menanti selama 20 tahun, Ribka pasti saat itu berat. Dan dia juga nggak tahu pasti Tuhan mau kasih atau enggak kan. Yang menarik adalah Ribka tidak sama dengan Sarah mertuanya. Membantu Tuhan agar punya anak. Dengan memberikan gundik kepada Ishak. Kita ingat, Sarah saat tidak dapat anak, saat nunggu lama Tuhan nggak jawab, dia kasih gundiknya untuk Abraham. Padahal Tuhan sudah berkata bahwa Sarah akan melahirkan melalui rahimnya. Tapi dia kehilangan iman, saudaraku. Dia tidak mampu percaya dan tidak mampu bergantung pada Tuhan. Sehingga memberikan Hagar kepada Abraham agar punya anak. Bukan hanya itu, saudaraku. Rahel dan Leah, menantu Ribka, juga saat ingin punya anak. Juga memberikan gundik juga kepada Yakub agar bisa punya anak. Tapi Ribka kita lihat tidak memberikan gundiknya kepada Ishak agar punya anak. Mengapa, saudaraku? Karena dia hanya mau mengandalkan Tuhan. Tidak mau seperti mertuanya memakai cara yang salah untuk mendapatkan anak dengan memberikan gundik. Jadi saudaraku, sampai 20 tahun dia menanti. Hebat tidak imannya? Dia mungkin berkata begini, saudaraku. Saya tidak mau memakai cara manusia. Saya hanya mau menunggu Tuhan. Kalau Tuhan mau beri saya anak, dia pasti bisa. Tapi sampai saat ini, jika dia tidak mau memberikan anak kepada saya, belum memberikan anak kepada saya tahu itu yang terbaik. Tapi kalau dia tidak mau memberi, saya juga tidak apa-apa. Karena semuanya ada di tangan Tuhan. Tuhan tahu yang lebih baik. Ada anak atau tidak? Bagi saya, kata Ribka, tidak apa-apa. Ini pikiran Ribka. Setelah berdoa, meminta anak, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tapi juga belum dapat. Tapi saudaraku, setelah 20 tahun, Tuhan berikan dia anak. Wah, ini sesuatu yang pasti disyukuri. Pertanyaannya sekarang gini, mengapa Ribka bisa berubah iman dari mengandalkan Tuhan sebelum punya anak, menjadi akhirnya tidak lagi mengandalkan Tuhan saat punya anaknya Yakub dan Esau, sehingga menipu Ishak. Ini yang perlu kita atau ibu-ibu waspadai. Ternyata seseorang yang awalnya mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, bukan berarti akan selalu mengandalkan Tuhan. Karena bisa saja dan satu waktu yang dia tidak tahu, dia bisa berubah menjadi tidak mengandalkan Tuhan. Mengapa, saudaraku? Kita lihat, mengapa Ribka berubah dari mengandalkan Tuhan menjadi menipu untuk mendapatkan berkat bagi Yakub. Yaitu karena kasihnya pada anak. Inilah masalahnya, saudaraku. Kasih Ribka kepada anaknya Yakub membuat Ribka ingin agar Yakub diberkati dan hidupnya lancar. Tapi kasih yang terlalu berlebihan dari Ribka tidak bisa mengontrol kasihnya, sehingga dia kehilangan kontrol. Akhirnya Ribka, demi kasihnya kepada Yakub, membuat dia memakai cara yang salah, yaitu menipu Ishak untuk mendapatkan berkat bagi Yakub, yang akhirnya membuat Yakub menderita
dan dia juga tidak mengandalkan Tuhan lagi. Maka itulah mengapa Tuhan Yesus berkata, suatu, jangan mengasihi anakmu, orang tuamu lebih daripada aku. Bukan Yesus egois, hanya mau kita kasih dia. Tidak, suatu. Itu karena kalau kita mengasihi anak dan orang tua, lebih daripada kasih kita kepada Tuhan, akan membuat kasih kita kehilangan kontrol. Sehingga akan membuat kita rela melakukan apapun, sekalipun salah caranya, untuk mendapatkan yang terbaik untuk anak kita dan orang kita kasih. Jika Ribka mengasihi Tuhan lebih daripada Yakub, pasti dia akan berpikir saat mau menipu Ishak. Sekalipun maksudnya baik, yaitu untuk kebaikan anaknya kan. Dia akan berpikir, maksud baik tidak boleh dicapai dengan tidak sesuai firman Tuhan. Maka Ribka pasti tidak akan menipu Ishak. Maka agar kita bisa mempertahankan iman, agar konsisten, kita harus kontrol kasih kita kepada anak dan atau orang yang kita kasihi. So, ada seorang anak yang pulang sekolah, tangannya biru-biru. Lalu anak itu bilang pada mamanya, "Ma, saya dipukuli." Wah, ibu itu langsung emosi, pergi ke sekolah, maki-maki gurunya. Ibu itu berkata ke gurunya, "Mengapa kamu tidak jaga anak saya? Mengapa anak saya bisa sampai dipukul seperti itu?" Nah, dia lapor wali kelasnya agar guru itu dipecat. Wali kelasnya dipecat. Lalu dia minta sekolah agar memecat, mengeluarkan anak yang pukul anak itu. Setelah dia ribut sana, ribut sini, setelah ibu itu sudah tidak ngomong apa-apa lagi, lalu wali kelas itu berkata kepada ibu, "Bu, yang benar adalah anak ibu yang pukul anak orang. Tuh, silakan ke rumah sakit A. Anak yang dipukul oleh anak ibu itu lagi koma. Karena anak ibu pukul anak orang itu pakai besi ke kepala anak orang itu. Jadi anak ibu yang harusnya dituntut bukan orang lain, Bu." Mendengar itu, ibu itu kaget dan syok dan merasa bersalah. Tapi tidak mau mengaku biasanya kan ya. Lalu bilang pada gurunya lagi sampai bela anaknya yang sudah salah kan. Wah, dia berkata kepada wali kelasnya, "Tapi pasti ada penyebabnya dong. Mengapa anak saya bisa pukul anak itu? Anak saya di rumah itu baik-baik dan nurut-nurut kok. Nggak pernah dia pukul-pukul." Dia tidak akan melakukan hal seperti itu kalau tidak diprovokasi. Pasti anak itu ada bicara apa, bilang pada anak saya, sehingga dia pukul anak itu. Jadi suatu ibu itu tetap bela anaknya. Sekalipun anaknya itu salah dan sudah membuat anak orang lain koma. Nah, inilah kasih seorang ibu, suatu. Ketika tidak terkontrol, firman Tuhan pun dilanggar. Saudaraku, barusan juga kan ada kasus yang menjadi viral. Tidak peduli kesalahan ibu itu dan anak yang sudah diingatkan agar saat infus dicabut, jangan banyak bergerak dan jangan digendong. Tapi ibu itu kan nggak mau dengar. Karena terus sayang anak kan. Ketika anaknya nangis, dia peluk, mungkin dia bawa ke sana ke sini, banyak gerak. Maka saat dia melihat tangan anaknya keluar darah, dan tentu tidak semua salah perawat ya, tapi juga jelas salah anak atau ibu yang banyak bergerak dan sudah diingatkan ya. Tapi karena kasihnya kepada anaknya, dia langsung bela anaknya dan melaporkan kepada suaminya. Lalu suaminya juga begitu mengasihi anaknya, langsung emosi, tidak terkontrol, datang ke rumah sakit, pukul perawat sampai luka-luka. Padahal perawat itu sudah berlutut minta maaf. Jika kita tidak kontrol, akan menghasilkan emosi yang tidak terkontrol. Sehingga saat anak salah, kita bisa bela mati-matian, sekalipun melanggar firman Tuhan. Maka saudaraku, bagaimana agar kita bisa tetap bisa menjadi ibu yang beriman, sehingga bisa mendidik anak sesuai firman Tuhan, belajar mengontrol kasih kita kepada anak. Jangan sampai melebihi kasih kita kepada Tuhan. Maka Anda sebagai ibu, pasti bisa hidup konsisten dengan iman, dan selalu mengandalkan Tuhan. Akhirnya bisa mewariskan iman yang benar kepada anak-anak kita. Amin. Mari kita berdoa. Pada surga, saat ini kami serahkan kepada Tuhan akan ibu-ibu. Mereka bukan ibu yang sempurna. Mungkin saat ini mereka merasa kurang. Mungkin mereka merasa menjadi ibu yang gagal. Karena tidak bisa mendidik anak menjadi anak yang baik. Tuhan, pada saat ini kiranya firman-Mu boleh menemukan mereka bahwa ada Tuhan menyertai mereka. Biar mereka boleh senantiasa mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan, lebih kasih kepada anaknya. Sehingga kasih kepada Tuhan akan membuat dia bisa menjadi ibu yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya. Tuhan pimpin dan sertai. Mungkin ibu-ibu yang saat ini yang ada bergumul dengan suaminya, dengan anaknya, dengan dirinya.
biar Tuhan menyertai menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.